Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-asatizah, ulama-fadil, ulama dan dakwah wasyah, tokoh dan dakwah wasyah, keluarga besar dan dakwah wasyah. Alhamdulillah, sore hari ini kita hadir bersama-sama dalam acara silaturahmi. Merupakan satu hal yang sangat unik dan termasuk sunnah silaturahmi tubalil mutazawirin. Alangkah bahagianya, beruntungnya kita semua yang saling berjalan untuk menempuh rasa silaturahim. Banyak tausiah, saya hanya ingin menyatakan di sini bahwa alhamdulillah Darul Dakwah wal Irsyad yang sekarang ini sudah mulai kelihatan, dan hanya saya harapkan bahwa Darul Dakwah wal Irsyad itu bukan sekedar organisasi sebagaimana organisasi-organisasi yang lain di Indonesia ini, tapi ini adalah satu berkah wasiat atau warisan dari Ante Gurita Haji Abdul Rahman Amodale untuk kita sama-sama memeliharanya, membangun bersama-sama, dan untuk menjadikannya sebagai lahan beramal soleh. Karena tujuannya bukan hanya untuk di dunia, tetapi kita akan menjadikan ini sebagai kendaraan kita di kemudian hari, sebagaimana wasiat Regula Haji Abdul Rahman Amodale. Itu yang kita harus yakini. Jadi bukan hanya sekedar organisasi. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Darul Dakwah wal Irsyad senantiasa melihat perkembangan ini dan ingin memastikan bahwa diri kita ini organisasi lain daripada organisasi lain. Walaupun saya yakin bahwa di antara kita ada yang bergabung dengan organisasi lain, tetapi saya yakin bahwa kita bergabung, tetapi hati sanubari kita tetap Darul Dakwah wal Irsyad, dan tidak akan menodai Darul Dakwah wal Irsyad hanya karena pengalaman kita di organisasi lain. Itu yang kita sangat harapkan, bahwa ini punya kekhususan tersendiri, punya satu identitas tersendiri. Oleh karena itu kita tidak pernah terlalu terlibat dengan perkembangan yang ada, tetapi kita juga harus mempelajari dan bagaimana membantu masyarakat untuk menangani persoalan-persoalan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjadikan bahwa umat Islam itu harus memelihara ukhuwah Islamiyah. Umat manusia itu harus melihat persaudaraan ihsaniyah sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di Darul Dakwah wal Irsyad tidak mengenal namanya orang Islam dan orang kafir, tidak. Kita mengenal ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Semua manusia di dunia ini hanya terbagi dua,
ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Yang menerima Islam seperti kita ini, kitalah umat ijabah. Yang belum menerima Islam itulah ummatul dakwah. Jadi tidak ada istilah Islam kafir bagi pemahaman dan dakwah Malaysia dalam mengklasifikasikan manusia hamba Allah ini. Kita hormati semuanya. Itulah yang menjadi misi kita sebagai organisasi Darul Dakwah Malaysia. Saya sedikit ingin kebetulan saya ingat. Saya sudah lama itu berpikir bahwa DDI ini harus membangun lembaga DDI sebagai lembaga tempat pendidikan, latihan, dan juga menjadikan sumber ilmu pengetahuan. Saya terlupa tadi ada dalam handphone saya pernah saya sebarkan doa kita itu. Jadi karena Allahumma jadidan dar rahmati wa dar sadaqati wa dharan, macam-macam saya sebutkan di situ. Itu adalah merupakan inspirasi yang saya rasakan bahwa DDI ini dijadikan seperti itu, sumber kita beramal soleh. Jadi mudah-mudahan ini, dan saya selalu doakan Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyad min ibadikas sholihin wa awliyaikal mukarramin wa asfiyaikal mukhlasin. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Sekjen tadi, persaudaraan itu harus dibukukan. Dan alhamdulillah saya dengar tadi banyak sekali kawan-kawan yang rela artinya berkorban, memberikan bantuan kepada Darul Dakwah Malaysia. Saya dengar ada keluarga kita dari Nunukan juga berniat di Nunukan sana mengembangkan Darul Dakwah Malaysia. Itu kita sangat bangga dengan niat-niat suci ini. Alhamdulillah. Jadi mari kita senantiasa memikirkan bagaimana pembangunan Darul Dakwah Malaysia. Saya ingin sekali jadi ini punya pusat pengembangan khitab dini dari Dakwah Malaysia. Artinya saya ingin ada satu institut, ada satu ma'had, pusat pembangunan al-khitab ad-dini. Kita tidak sebut dakwah. Untuk bahasa modern sekarang orang tidak terlalu suka dengan dakwah ini, karena seakan-akan memaksa orang Islam berdakwah. Tapi kita sebut khitab ad-dini. Jadi di dalamnya itu ada Islam hadari, ada Islam wasati, ada Islam rahmatan lil alamin. Jadi kawan-kawan yang muda-muda, yang profesor-profesor, yang ngapain semua, mari kita sama-sama di situ membangun, buat penelitian. Dan saya sangat ingin sekali DDI ini mengeluarkan semacam jurnal internasional. Karena itu adalah merupakan satu khidmat daripada pendidikan kita. Kita bisa mengeluarkan, dan ada manfaatnya untuk para dosen-dosen kita, para guru-guru kita. Kita buat jurnal. Masa kita tidak bisa buat jurnal? Saya sudah berapa kali menjadi pimpinan jurnal internasional, baik di Malaysia maupun di Brunei. Kenapa itu saya tidak bisa berikan kepada warga Malaysia, dan kita akan membuat. Mungkin awalnya kita coba gembleng anak-anak muda yang pandai ID. Ini kita buat risalah adariyah. Secara elektronik kita sebarkan. Tidak usah dicetak, karena cetak memerlukan uang. Melalui internet saja, buat PDF, kita sebarkan ke Darul Dakwah Malaysia. Insya Allah itu akan berkembang. Dan begitu juga jurnal. Jurnal kita sekarang tidak perlu lagi dicetak, tak perlu melalui media sosial yang kita bisa sebarkan, kita bisa jual, kita bisa macam-macam. Tinggal bagaimana kita mengemaskan itu
sehingga menjadi satu jurnal yang diiktiraf, yang diakui ya oleh dunia akademik, bukan hanya di Indonesia tapi juga ya di negara-negara Islam yang lain, ya termasuk di ASEAN. Ya, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Itu yang saya sangat idam-idamkan sekali pengembangan DDI. Kita tidak perlu terlalu aktif seperti organisasi lain, politik lah, bagaimana Indonesia, bagaimana. Kita tidak perlu ke situ itu. Ya, tapi kita mau menjadikan ini pusat ilmu pengetahuan, daru ilmin wa ma'rifatin. Kita mau jadikan daru sumber daru ilmin wa daru ma'rifah. Ya, tempat kita menjadikan tempat untuk mendapatkan ilmu yang kita bisa pakai di dalam beribadah supaya kita bisa selamat ya di dunia dan di akhirat. Ya, itu mudah-mudahan ini masih ide, ya masih lontaran pikiran. Ya, nanti kawan-kawan kita akan bicara termasuk di YAI, termasuk di PBI. Ya, ini banyak sekali profesor-profesor kita dari UI, dari tempat-tempat mana. Ya, universitas kita alhamdulillah insyaallah Makoso akan menjadi Institut Agama Islam DDI. Ya, Makoso saya dengar juga Polman akan menjadi Universitas Islam ya DDI Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dhabi. Itu akan tidak lama lagi karena itu tinggal menunggu SK sebenarnya. Ya, tinggal menunggu SK. Ya, itulah alhamdulillah jadi sekarang ini terbuka. Jadi bagaimana kita memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan ini, ya karena untuk kita semua, ya bagi yang bisa mengajar silakan ya mendaftar ya supaya menjadi dosen atau menjadi apa di situ. Ya, pondok-pondok pesantren kita ya banyak yang memerlukan tenaga-tenaga pengajar. Ya, banyak memerlukan pimpinan. Nah, ini semua perlu diisi ya dengan baik ya supaya penataan lembaga DDI kita ini dapat ya senantiasa berkembang dan maju. Saya kira itulah yang dapat saya ya sampaikan. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita ini, saya anggap silaturahmi keluarga DDI lah, ya bukan hanya cuma yang mereka ini ya sebagai orang kuatnya, ya orang kuatnya, ya karena alhamdulillah ya karena sekarang ini YADI ini termasuk bagian bano dari DDI yang agak panas sedikit ya, dan boleh dikatakan semua keluarga DDI adalah YADI atau Ikatan Alumni Darul Dakwah Malaysia. Jadi kita semua yang hadir ini adalah ya alumni Darul Dakwah Malaysia. Ya, saya kira cukup saya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.